Selamat malam, berjumpa dengan saya Diakon Yosafat Hengki Sanjaya SCY dalam mencari ketenangan di tengah kesibukan. Saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, tema yang hendak saya angkat pada malam hari ini adalah tentang memilih dan melepaskan. Memilih dan melepaskan, dua kata yang berbeda, tetapi bagi saya ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Memilih itu juga diperlukan yang namanya kebijaksanaan. Melepaskan juga demikian. Saya dan Anda dalam segala hal itu dituntut untuk bijak dalam memilih, menentukan mana yang baik dan benar bagi diri kita sendiri. Atau melepaskan itu bukan perkara yang mudah sebetulnya, karena kadang-kadang kita dituntut untuk juga merelakan apa yang baik dari yang kita pilih. Maka bagi saya pribadi lebih-lebih memilih dan melepaskan sebetulnya juga memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya saya memilih menjadi seorang pastor atau imam, berarti saya dengan sukarela melepaskan hal-hal yang baik juga, karena pilihan yang paling berharga yang saya pilih ini yaitu panggilan mengikuti Kristus. Maka saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kadang-kadang betapa sukarnya diri kita dalam menentukan pilihan-pilihan itu, apalagi jika dihadapkan dengan berbagai hal-hal yang sangat menyenangkan diri kita. Maka dituntut yang namanya keikhlasan dari dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah menentukan pilihan-pilihan itu, lalu melepaskan dengan sukarela apa yang sudah kita pilih dan tentukan itu, maka hidup kita pun saya yakini dan percaya akan memperoleh kebahagiaan yang sejatinya. Maka saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita semua bersama-sama belajar untuk mulai dari sekarang memilah mana yang benar-benar baik, berguna bagi perkembangan hidup saya, berguna bagi iman saya, berguna demi kebaikan diri, dan berguna bagi kebaikan orang lain. Jangan sampai pilihan-pilihan kita ini justru membuat orang lain itu sengsara, justru membuat orang lain itu tersakiti, justru membuat orang lain itu benci dan semakin jauh dari Tuhan. Maka mudah-mudahan tindakan kita, perilaku kita, sifat sikap kita dalam bertutur kata itu juga menandakan kualitas hidup kita dengan berkata-kata tentang kebaikan dan kebenaran. Karena itu pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun, agar orang yang mendengarkan itu termotivasi, agar orang yang mendengarkan itu merasa berharga dan kembali pulih dari keberdosaan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. Lepaskanlah dari keterikatan yang barangkali juga membelenggu dirimu dan diriku. Tentu dengan perantaraan Yesus sendiri yang kita yakini dan percayai. Dengan demikian saya merasa dan yakin sekali hidup kita akan tertata, tentu dengan memilah dan memilih seperti yang saya katakan di awal tadi. Maka saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sejenak kita sadari bahwa kita memang rapuh dan lemah karena keberdosaan dan kelemahan diri kita. Tetapi tetap tempatkan dalam diri kita bahwa kualitas hidup kita ini memang luar biasa adanya, karena Tuhan yang membentuk dan Tuhan sendiri yang mengarahkan hidup kita untuk selalu dekat padanya. Walaupun kita itu berdosa sekali, tetapi ketika Tuhan itu memberikan pengampunan dan ketika kita datang kepadanya, maka tidak ada salahnya
kita memberi kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan, walau kadang-kadang kita merasa kita lemah dan tak berarti. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita ambil waktu sejenak, kita mohon berkat dari Tuhan agar Dia mengarahkan pilihan-pilihan hidup yang tepat dalam hidup kita. Apapun pilihannya, lepaskan apa yang juga mungkin mengikat. Karena itu kita serahkan seluruhnya di dalam naungan belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk kesediaannya sudah bersama mengikuti ruang batin ini dengan mencari ketenangan di tengah kesibukan kita. Semoga apa yang kita lakukan setelah mendengarkan ini semakin diteguhkan dalam kasih oleh karena Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua.